Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pengantar akuntansi, pokok bahasan kita yaitu berkenaan dengan buku besar, posting ke buku besar, dan neraca saldo. Sebagaimana kita ketahui mengenai buku besar merupakan pengelompokan akun-akun yang akan digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku besar merupakan kumpulan dari semua rekening-rekening perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Buku besar ini terdiri dari kumpulan rekening-rekening yang berfungsi untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar dianggap juga sebagai tempat penggolongan data keuangan untuk penyajian laporan keuangan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku besar ini merupakan suatu tempat atau sebuah rekening yang menjadi kumpulan dari beberapa rekening dalam penjurnalan yang telah dilakukan. Mengenai buku besar, ada beberapa bentuk buku besar. Salah satunya yang pertama adalah bentuk T. Bentuk T ini sebagaimana dalam sajian PPT terdiri dari dua kolom saja, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Sehingga untuk mengetahui dalam penggunaan buku besar bentuk T ini, maka semua transaksi yang berhubungan dengan debit dikumpulkan dalam satu kolom debit, sedangkan transaksi yang berhubungan dengan saldo kredit dikumpulkan dalam saldo kredit. Totalnya dilakukan kumulatif sehingga selisih yang terjadi itu yang menjadi selisih dalam posisi debit ataupun posisi kredit. Bentuk buku besar yang selanjutnya yaitu bentuk skontrol atau dua kolom, di mana pada prinsipnya sebenarnya sama, yaitu terdiri dari kolom debit dan kolom kredit. Namun dalam kolom-kolom tersebut, baik dalam kolom debit ataupun kolom kredit, di breakdown terdiri dari beberapa kolom kembali, yaitu ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi. Sehingga kita untuk mengetahui transaksi mana saja yang dimasukkan dalam transaksi debit ataupun transaksi kredit, maka total dalam kolom-kolom tersebut dijumlahkan untuk mengetahui berapa saldo, baik saldo itu di saldo debit ataupun terjadi pada saldo kredit. Bentuk buku besar yang selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk stafel berkolom saldo tunggal atau dikenal dengan bentuk 3 kolom, di mana terdapat 3 kolom yaitu kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Sedangkan identitas yang lainnya itu ada tanggal, keterangan, dan referensi. Mengenai kolom saldo itu ada satu kolom tambahan yang berkaitan dengan keterangan
apakah saldo tersebut itu merupakan saldo debit atau saldo kredit, tinggal diberikan dalam identitas pada keterangan debit atau kredit tersebut. Bila debit, maka ditulis dengan inisial D atau ditulis dengan lengkapnya debit, atau kalau saldo tersebut itu merupakan saldo kredit, maka ditulis dengan saldo kredit atau inisial K saja. Bentuk buku besar yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat adalah bentuk stafel berkolom saldo rangkap atau buku besar dengan 4 kolom, di mana kolom yang ada itu adalah kolom debit, kredit, dan kolom saldo yang terpecah menjadi dua, yaitu saldo debit dan saldo kredit. Sedangkan komponen kolom lainnya tetap sama, yaitu tanggal, keterangan, dan referensi. Bila ada transaksi dalam jurnal yang dimasukkan dalam buku besar, maka akan diketahui kalau transaksi tersebut itu adalah transaksi di debit, dimasukkan dalam kolom debit. Tentunya imbasnya dengan adanya saldo debit tersebut akan berdampak pada jumlah pada saldo debit. Begitu juga ketika ada transaksi kredit, akan dimasukkan dalam kolom kredit yang tentunya berdampak juga terhadap saldo dalam penambahan pada kolom kredit itu sendiri. Mengenai buku besar, ada sebuah aktivitas yang paling penting, yaitu mengenai posting ke buku besar. Apa itu aktivitas posting? Posting merupakan aktivitas memindahkan catatan di buku jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama perkiraan masing-masing. Posting merupakan proses pemindahan data transaksi keuangan dari jurnal ke dalam akun buku besar yang sesuai. Disebut juga dengan kegiatan penggolongan transaksi. Posting ini juga dimaknai sebagai proses memindahkan catatan dari akun-akun di buku jurnal ke akun-akun yang sama di buku besar. Intinya, posting ini merupakan aktivitas memindahkan transaksi di jurnal ke buku besar. Maka, dalam buku besar itu harus mencantumkan nomor akun dan nama akun atau nama rekening, sehingga setiap transaksi yang ada dalam jurnal akan dikelompokkan pada masing-masing buku besar tersebut sesuai dengan nama dan nomor akun yang sesuai. Sebagai contoh terkait dengan aktivitas posting ke buku besar, maka contoh yang pertama adalah transaksi pada tanggal 2 Januari 2013. Dalam transaksi tersebut, Dino dan Yoyo menyerahkan uang tunai sebesar 250 juta rupiah dan 2 unit truk yang masing-masing senilai 390 juta rupiah sebagai setoran modal untuk mendirikan perusahaan yang bernama PT Dinoyo Malang. Maka jurnal yang dibuat pada tanggal 2 Januari tersebut itu adalah kas sebesar 250 juta rupiah di kolom debit dan kendaraan sebesar 780 juta rupiah di kolom debit pada modal sebesar 1M30 juta rupiah di kolom kredit. Jurnal tersebut ini merupakan jurnal untuk mencatat setoran modal pemegang saham yang berbentuk kas dan kendaraan. Nah, berdasarkan pada hasil penjurnalan tersebut, maka pada masing-masing akun yang ada pada jurnal tersebut dipindahkan pada buku besar.
Contoh di sini misalnya untuk buku besar yang pertama adalah kas. Dengan nama akun kas dan nomor akunnya adalah 1000, maka transaksi tersebut dimasukkan. Tanggalnya sama, yaitu 2 Januari 2013. Keterangannya adalah setoran modal pemilik dalam bentuk tunai, referensinya JU atau jurnal umum, karena dalam penjurnalan tersebut itu merupakan penempatannya adalah di kolom debit, maka dalam buku besar juga dimasukkan dalam kolom debit sebesar 250 juta rupiah. Sehingga atas dasar tersebut saldonya bertambah pada saldo debit, yaitu sebesar 250 juta rupiah. Posting ke buku besar berikutnya yaitu akun kendaraan. Kita masukkan pada buku besar dengan nama akun kendaraan dengan nomor akun 1320 dengan tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 2 Januari 2013. Keterangannya adalah setoran modal pemilik dalam bentuk kendaraan, referensinya adalah JU atau jurnal umum. Maka karena dalam penjurnalan yang telah dilakukan itu masuk dalam kolom debit, maka juga dimasukkan pada kolom debit. Sehingga akibatnya adalah saldo debit bertambah sebesar 780 juta rupiah. Berikutnya yang diposting adalah akun modal pada buku besar dengan nama akun modal dan nomor akun 3000. Cara postingnya sama, yaitu kita masukkan tanggal transaksinya pada tanggal 2 Januari 2013. Keterangannya adalah setoran modal pemilik, referensinya JU atau jurnal umum, dan karena akun modal dalam penjurnalan tersebut itu berada di kolom kredit, maka dalam buku besar juga harus dimasukkan dalam kolom kredit, sehingga saldonya akan masuk dalam saldo kredit juga. Itu mekanisme posting buku besar pada contoh pertama. Contoh berikutnya yang kedua yaitu transaksi pada tanggal 5 Januari 2013, di mana Dino dan Yoyo menyerahkan lagi sebuah bangunan dan tanah yang akan digunakan sebagai kantor dan garasi kendaraan sebagai setoran modal. Bangunan dan tanah tersebut masing-masing memiliki harga pasar sebesar 335 juta dan 576 juta rupiah. Maka jurnal yang dipergunakan yaitu bangunan sebesar 335 juta rupiah di kolom debit dan tanah sebesar 576 juta rupiah di kolom debit pada modal sebesar 911 juta rupiah di kolom kredit. Jurnal tersebut merupakan jurnal untuk mencatat setoran modal pemegang saham yang berbentuk tanah dan bangunan. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan posting ke buku besar untuk masing-masing akun pada jurnal transaksi di tanggal 5 Januari 2013 tersebut? Maka kita akan memasukkan ke dalam buku besar
sesuai dengan akun yang dipergunakan dalam penjurnalan tersebut. Akun yang pertama yang dipergunakan adalah akun bangunan. Maka akun bangunan tersebut kita masukkan dalam buku besar bangunan, yaitu dengan nama akun bangunan dan nomor akunnya 1430. Di mana untuk posting ke buku besar ini transaksinya yaitu kita nginput tanggal yang sama yaitu 5 Januari 2013 dengan keterangan setoran modal pemilik berupa bangunan. Referensinya adalah JU atau jurnal umum. Karena pada penjurnalan tersebut dimasukkan dalam kolom debit yaitu senilai 335 juta rupiah, maka dalam buku besar bangunan tersebut juga dimasukkan dalam kolom debit sebesar 335 juta rupiah, sehingga berdampak pada saldo debitnya menjadi 335 juta rupiah. Akun berikutnya yaitu akun tanah. Maka dalam penjurnalan tersebut untuk melakukan posting ke buku besar dimasukkan dalam buku besar dengan nama akun tanah dan nomor akun 1440. Caranya adalah menginput dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Januari 2013 dengan keterangan setoran modal pemilik dalam bentuk tanah, referensinya adalah JU atau jurnal umum. Karena dalam penjurnalan nilai 576 juta itu dimasukkan dalam kolom debit, maka dalam buku besar tanah tersebut juga dimasukkan dalam kolom debit, sehingga berdampak pada penambahan saldo dalam kolom debit tersebut. Yang selanjutnya adalah dalam penjurnalan itu kita melakukan posting akun modal pada buku besar dengan nama akun modal dan nomor akun 3000. Cara untuk melakukan posting ke buku besar juga sama, yaitu melakukan input tanggal 5 Januari 2013 dengan keterangan setoran modal pemilik, referensinya adalah JU atau jurnal umum, karena dalam penjurnalannya dimasukkan dalam kolom kredit, maka setoran modal sebesar 911 juta rupiah tersebut juga dimasukkan dalam kolom kredit, sehingga berdampak pada penambahan saldo kredit sebesar 911 juta rupiah. Contoh posting ke buku besar yang berikutnya yaitu yang nomor 3 merupakan transaksi pada tanggal 7 Januari 2013 di mana PT Dinoyo Malang membeli peralatan kantor sebesar 120 juta rupiah dari toko Sumber Mebel. Dari jumlah tersebut PT Dinoyo Malang hanya membayar sebesar 60%, yaitu sebesar 72 juta rupiah, dan sisanya sebesar 48 juta rupiah dibayar sebanyak 3 kali. Maka jurnal yang dibuat adalah peralatan sebesar 120 juta rupiah di kolom debit, pada kas sebesar 72 juta rupiah di kolom kredit, dan utang usaha sebesar 48 juta rupiah di kolom kredit. Karena penjurnalan ini merupakan penjurnalan
pengeluaran kas, dan juga adanya transaksi utang usaha. Jurnal tersebut merupakan jurnal untuk mencatat pembelian peralatan kantor yang pembeliannya sebagian dilakukan dalam bentuk kredit dan sebagiannya lagi dalam bentuk tunai. Maka untuk melakukan aktivitas posting ke buku besar, kita akan melakukan posting sesuai dengan akun-akun yang dipergunakan dalam penjurnalan tersebut. Yang pertama adalah akun peralatan, di mana akun peralatan ini sebesar 120 juta rupiah akan kita posting ke buku besar dengan nama akun peralatan dan nomor akun 1410. Cara menginputnya sama, yaitu kita memasukkan tanggal transaksi yang sama sesuai dengan jurnalnya, yaitu tanggal 7 Januari 2013 dengan keterangan pembelian peralatan dan referensinya adalah JU atau jurnal umum. Untuk nilai 120 juta rupiah, karena dalam penjurnalan tersebut dimasukkan dalam kolom debit, maka dalam buku besar juga dimasukkan dalam kolom debit. Sehingga berdampak pada adanya penambahan saldo pada kolom debit sebesar 120 juta rupiah. Akun berikutnya yang dipergunakan adalah akun kas sebesar 72 juta rupiah yang berada pada kolom kredit. Maka kita akan melakukan posting ke buku besar, yaitu pada buku besar dengan nomor akun kas dan nomor akun 1000. Cara untuk postingnya sama, yaitu tanggal diinput berdasarkan tanggal transaksi penjurnalan, yaitu 7 Januari 2013 dengan keterangan pembelian peralatan. Referensinya adalah JU, jurnal umum, karena transaksi ini pada saat penjurnalan akun kas tersebut itu nilainya masuk dalam kolom kredit, maka dalam buku besar juga dimasukkan dalam kolom kredit, yaitu sebesar 72 juta rupiah, sehingga akan berdampak pada penambahan saldo kredit sebesar 72 juta rupiah. Ingat, kedepannya kalau kita sudah melakukan yang namanya kumulatif terhadap transaksi yang terkumpul dalam buku besar kas tersebut, bahwa kas ini saldo normalnya ada di debit, sehingga ketika ada inputan pada saldo kredit, maka posisinya adalah mengurangi terhadap saldo debit. Akun berikutnya yaitu akun utang usaha sebesar 48 juta rupiah yang berada pada kolom kredit. Maka kita akan melakukan posting ke buku besar, yaitu dengan nama akun utang usaha dan nomor akun 2000. Bagaimana cara posting ke buku besar? Caranya sama, yaitu tanggal transaksi disesuaikan dengan tanggal penjurnalan, yaitu tanggal 7 Januari 2013, keterangannya sama, yaitu pembelian peralatan, dengan referensi adalah JU atau jurnal umum. Karena transaksi utang usaha tersebut pada saat melakukan penjurnalan berada pada kolom kredit, maka kita memasukkannya di buku besar juga pada kolom kredit, sehingga berdampak pada jumlah saldo kredit bertambah sebesar
juta rupiah. Contoh berikutnya yang keempat yaitu untuk transaksi tanggal 9 Januari 2013 di mana PT Dinoyo Malang membeli perlengkapan usaha senilai Rp12.400.000 secara tunai. Atas transaksi tersebut, maka jurnal yang dipergunakan adalah perlengkapan sebesar Rp12.400.000 di kolom debit pada kas sebesar Rp12.400.000 di kolom kredit. Jurnal tersebut dipergunakan untuk mencatat adanya pembelian perlengkapan usaha yang dibeli secara tunai. Atas jurnal tersebut, maka posting ke buku besar yang dilakukan yaitu didasarkan pada masing-masing akun yang dibutuhkan atau akun yang digunakan dalam penjurnalan tersebut. Karena dalam transaksi tersebut hanya mempergunakan dua akun saja, yaitu akun perlengkapan dan akun kas, maka posting ke buku besar juga pada dua akun tersebut. Yang pertama yaitu pada akun perlengkapan dengan nomor akun 1200. Cara melakukan posting ke buku besarnya adalah sama, yaitu kita menginput transaksi sesuai dengan tanggal penjurnalan, yaitu 9 Januari 2013 dengan keterangan pembelian perlengkapan dan referensinya JU atau jurnal umum. Karena dalam penjurnalan perlengkapan itu nilainya Rp12.400.000 masuk dalam kolom debit, maka pada buku besar juga dimasukkan dalam kolom debit sebesar Rp12.400.000. Sehingga atas transaksi tersebut dalam buku besar berdampak pada penambahan saldo debit sebesar Rp12.400.000. Akun selanjutnya yaitu akun kas. Kita akan melakukan posting akun kas tersebut pada akun kas dengan nomor akun 1000. Cara postingnya sama, yaitu sesuai dengan tanggal penjurnalan pada 9 Januari 2013 dengan keterangan pembelian perlengkapan dan referensinya adalah JU atau jurnal umum. Karena dalam penjurnalan ini akun kas berada pada kolom kredit, maka dalam buku besar juga diinput dalam kolom kredit. Dampaknya adalah untuk saldo akun kas ini, karena posisinya adalah seharusnya berada pada posisi debit karena merupakan bagian dalam aset yang saldo normalnya pada kolom debit, maka dengan adanya transaksi pada buku besar di kolom kredit tentunya akan berdampak pada pengurangan dalam buku besar kas tersebut senilai Rp12.400.000. Karena sifatnya pengurangan pada akun kas, maka dimasukkan dalam kolom kredit. Untuk contoh berikutnya yaitu contoh kelima merupakan transaksi pada tanggal 12 Januari 2013 di mana PT Dinoyo Malang memperoleh pesanan jasa untuk mengangkut sebanyak 100 unit lemari es dari Surabaya ke Jakarta.
Nilai penjualan jasa ini adalah sebesar 62 juta rupiah dan dibayar lunas oleh konsumen. Jurnal yang dipergunakan karena ini ada penambahan kas, maka kas sebesar 62 juta rupiah di kolom debit pada pendapatan jasa sebesar 62 juta rupiah di kolom kredit. Jurnal tersebut merupakan jurnal untuk mencatat pendapatan jasa yang diterima oleh PT Dinoyo Malang dengan atau secara tunai. Maka bagaimana caranya untuk melakukan posting ke buku besar terkait dengan penjurnalan pada tanggal 12 Januari 2013 tersebut? Karena penjurnalannya menggunakan dua akun, yaitu akun kas dan akun pendapatan jasa, maka buku besar yang dipergunakan untuk aktivitas posting ini juga ada dua, yaitu kas dan pendapatan jasa. Untuk yang pertama, kas yang dipergunakan dengan nomor akun 1000, buku besar akun kas tersebut, maka mekanismenya sama, yaitu kita akan melakukan input data sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu 12 Januari 2013. Keterangan yang dipergunakan adalah pendapatan jasa dengan referensi JU atau jurnal umum. Karena pada saat penjurnalan kas itu masuk dalam kolom debit, maka pada buku besar juga dimasukkan dalam kolom debit sebesar 62 juta rupiah. Imbasnya akan terjadi penambahan saldo debit terkait dengan akun kas ini sebesar 62 juta rupiah. Akun berikutnya yaitu akun pendapatan jasa dengan nilai transaksi sebesar 62 juta rupiah yang diinput pada kolom kredit. Sehingga buku besar yang dipergunakan adalah buku besar dengan nama akun pendapatan jasa dan nomor akunnya adalah 4000. Cara melakukan input ke buku besar, kita melakukan input transaksinya harus sama dengan tanggal penjurnalan, yaitu tanggal 12 Januari 2013. Keterangan yang diinput itu adalah pendapatan jasa dengan referensi berupa JU atau jurnal umum. Karena pada saat penjurnalan diinput pada kolom kredit untuk pendapatan jasa ini, maka pada buku besar juga diinput pada kolom kredit, sehingga berdampak pada penambahan saldo dalam kolom kredit sebesar 62 juta rupiah. Contoh berikutnya yaitu yang keenam adalah transaksi pada tanggal 15 Januari 2013, di mana PT Dinoyo Malang membayar biaya bahan bakar pada SPBU Dinoyo sebesar Rp5.900.000. Atas dasar transaksi tersebut, maka jurnal yang dibuat adalah biaya bahan bakar minyak sebesar Rp5.900.000 di kolom debit pada kas sebesar Rp5.900.000 di kolom kredit. Jurnal tersebut merupakan jurnal untuk mencatat adanya transaksi beban usaha, dalam hal ini yaitu biaya bahan bakar minyak.
Oleh karena itu, maka atas penjurnalan pada tanggal 15 Januari 2013 tersebut perlu dilakukan posting ke buku besar. Posting ke buku besar tersebut hanya sebatas pada akun transaksi yang dipergunakan, yaitu akun biaya bahan bakar minyak dan akun kas. Nah, yang pertama dalam posting ini adalah memasukkannya pada akun biaya bahan bakar minyak dengan nomor akun 5100, di mana untuk melakukan posting ke buku besar, cara inputnya adalah sama, yaitu tanggalnya menyesuaikan dengan tanggal transaksi pada 15 Januari 2013. Keterangan yang dibuat adalah pembelian bahan bakar minyak dengan referensi berupa JU atau jurnal umum, dan karena input bahan bakar minyak ini pada kolom debit, maka di buku besar juga dimasukkan dalam kolom debit sebesar Rp5.900.000. Hal ini tentunya berdampak terhadap saldo untuk akun biaya bahan bakar minyak dengan adanya penambahan pada saldo debit sebesar Rp5.900.000. Akun berikutnya yang dilakukan posting ke buku besar adalah akun kas dengan memasukkan pada buku besar akun kas dan nomor akunnya 1000. Mekanisme untuk posting ke buku besar ini adalah sama, yaitu input tanggal sesuai dengan tanggal penjurnalan, yaitu 15 Januari 2013. Keterangannya pembelian bakar minyak dengan referensi jurnal umum atau JU. Karena dalam penjurnalannya kas tersebut masuk pada kolom kredit, maka dalam buku besar juga dimasukkan dalam kolom kredit. Akibatnya, saldo kas dalam hal ini tentunya berkurang karena adanya transaksi kredit sebesar Rp5.900.000. Kenapa kok dianggap saldo kasnya berkurang? Karena kita ketahui bahwa kas itu merupakan bagian dari aset, di mana aset ini saldo normalnya adalah pada posisi debit. Ketika pada posisi kredit, maka nilai tersebut itu mengurangi terhadap nilai saldo secara keseluruhan yang ada pada akun kas tersebut. Contoh berikutnya yaitu yang nomor 7 adalah transaksi pada tanggal 17 Januari 2013, di mana PT Dinoyo Malang memperoleh pesanan jasa untuk mengangkut sebanyak 200 unit televisi milik PT Television dari Surabaya ke Bandung. Nilai kontrak penjualan jasa ini senilai 112 juta rupiah, namun baru dibayar sebesar 80 juta rupiah. Atas transaksi tersebut, maka jurnal yang dibuat adalah kas sebesar 80 juta rupiah di kolom debit dan piutang usaha sebesar 32 juta rupiah di kolom debit pada pendapatan jasa sebesar 112 juta rupiah pada kolom kredit. Transaksi ini merupakan pencatatan untuk menjurnal pendapatan usaha yang diterima secara tunai dan kredit. Kenapa kok dianggap secara tunai dan kredit? Karena mekanisme pembayarannya dibayar terlebih dahulu sebesar 80 juta rupiah dan sisanya sebesar 32 juta rupiah merupakan bentuk tagihan piutang usaha. Sehingga penjurnalannya adalah sebagaimana yang tadi disampaikan, yaitu kas sebesar 80 juta rupiah di kolom
debit dan piutang usaha sebesar 32 juta rupiah di kolom debit pada pendapatan jasa sebesar 112 juta rupiah di kolom kredit. Bagaimana mekanisme posting ke buku besarnya? Untuk posting ke buku besar, karena penjurnalan ini terdiri dari 3 akun yang dipergunakan, yaitu akun kas, akun piutang usaha, dan akun pendapatan jasa, maka penjurnalan tersebut itu berdampak dalam posting ke buku besar yang dipergunakan, yaitu buku besar kas, buku besar piutang usaha, dan buku besar pendapatan jasa. Untuk yang pertama, yaitu kita melakukan posting ke buku besar untuk akun kas dengan nomor akun 1000. Caranya sama, yaitu menginput data sesuai dengan tanggal penjurnalan, yaitu 17 Januari 2013, dengan keterangan adalah pendapatan jasa dan referensinya adalah JU atau jurnal umum. Karena dalam penjurnalan ini untuk akun kasnya sebesar 80 juta rupiah masuk dalam kolom debit, maka dalam buku besar juga dimasukkan dalam kolom debit sebesar 80 juta rupiah. Imbasnya terjadi penambahan saldo kas pada kolom debit sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya yang diposting ke buku besar yaitu akun piutang usaha. Maka akun piutang usaha yang dalam transaksi penjurnalan tersebut itu bernilai 32 juta rupiah pada kolom debit, dalam buku besar piutang usaha dengan nomor akun 1100, maka mekanisme posting ke buku besarnya adalah juga sama, yaitu menginput sesuai dengan tanggal transaksi pada tanggal 17 Januari 2013 dengan keterangan pendapatan jasa, referensinya adalah JU atau jurnal umum. Dan karena nilai 32 juta rupiah tersebut ada pada kolom debit, maka dalam buku besar juga dimasukkan dalam kolom debit sebesar 32 juta rupiah. Sehingga berdampak pada saldo akun piutang usaha tersebut juga bertambah di kolom debit sebesar 32 juta rupiah. Selanjutnya untuk akun pendapatan jasa sebesar 112 juta rupiah yang ada dalam kolom kredit, maka mekanisme untuk posting ke buku besar dimasukkan dalam buku besar pendapatan jasa dengan nomor akun 4000. Caranya sama, yaitu diinput pada tanggal transaksinya jurnal tersebut dilakukan, yaitu 17 Januari 2013, dengan keterangan pendapatan jasa, referensinya adalah JU atau jurnal umum, dan karena dalam jurnal tersebut itu akun pendapatan jasa diinput di kredit, maka pada buku besar juga diinput pada kolom kredit sebesar 112 juta rupiah. Imbasnya terjadi penambahan saldo kredit untuk akun pendapatan jasa pada buku besar pendapatan jasa tersebut sebesar 112 juta rupiah. Contoh berikutnya yaitu contoh yang ke-8, yaitu transaksi pada tanggal 19 Januari 2013, di mana dalam transaksi tersebut menyatakan membayar utang usaha ke toko sumber mebel sebesar 20 juta rupiah. Atas transaksi tersebut, maka jurnal yang dipergunakan itu adalah jurnal utang usaha sebesar 20 juta rupiah pada kolom debit,
pada kas sebesar 20 juta rupiah di kolom kredit. Jurnal tersebut dipergunakan untuk mencatat adanya pembayaran utang usaha yang dilakukan ke toko sumber mebel sebesar 20 juta rupiah. Maka mekanisme posting ke buku besar yang dilakukan yaitu disesuaikan dengan penggunaan akun pada jurnal tersebut. Karena yang dipergunakan itu hanya ada 2 akun pada jurnal tersebut, yaitu akun utang usaha dan akun kas. Maka posting buku besar yang pertama dilakukan adalah dilakukan posting ke buku besar utang usaha dengan nomor akun 2000. Caranya adalah yaitu sama dengan menginput tanggal transaksinya di tanggal 19 Januari 2013. Keterangannya bayar utang usaha dengan referensi berupa JU atau jurnal umum. Karena dalam transaksi tersebut pada saat dilakukan penjurnalan nilai utang usaha sebesar 20 juta rupiah ada pada kolom debit, maka pada buku besar ini juga dimasukkan dalam kolom debit. Sehingga berdampak terjadinya perubahan saldo dengan adanya pengurangan di kolom debit sebesar 20 juta rupiah. Mengapa dianggap sebagai pengurangan nilai utang usaha? Karena sebagaimana kita ketahui, saldo normal dari utang usaha ini yang merupakan bagian dari akun kewajiban berada pada saldo kredit. Sehingga ketika terjadi transaksi yang diinput pada kolom debit, maka hal tersebut menunjukkan pengurangan adanya transaksi pada utang usaha tersebut. Selanjutnya adalah kita melakukan posting ke buku besar untuk saldo akun kas yang dalam penjurnalan tersebut diinput dalam pada posisi kredit. Nah, bagaimana kita melakukan posting ke buku besar? Kita memasukkannya ke buku besar kas dengan nomor akun 1000. Maka mekanisme postingnya yaitu kita menginput dengan tanggal yang sama dengan tanggal transaksinya jurnal tersebut dengan keterangan bayar utang usaha, referensinya JU atau jurnal umum. Karena kas ini dalam penjurnalannya diinput di posisi kredit, maka pada buku besar juga diinput pada posisi kredit. Imbasnya akan berdampak pada pengurangan saldo kas sebesar 20 juta rupiah. Mengapa dianggap sebagai pengurangan terhadap saldo kas? Sebagaimana kita ketahui, kas ini merupakan bagian dari akun aset, di mana akun aset tersebut saldo normalnya berada pada posisi debit. Sehingga ketika ada transaksi pada posisi kredit, maka transaksi tersebut merupakan pengurang dari transaksi atau dari akun kas tersebut. Untuk contoh berikutnya yang ke-9 yaitu transaksi pada tanggal 22 Januari 2013 yaitu menerima pembayaran piutang dari PT Television sebesar 30 juta rupiah dan sisanya dijadikan pembayaran untuk iklan di PT Television. Maka atas transaksi tersebut jurnal yang dibuat adalah kas sebesar 30 juta rupiah di kolom debit dan biaya promosi iklan
sebesar 2 juta di kolom debit pada piutang usaha sebesar 32 juta rupiah di kolom kredit. Jurnal tersebut dipergunakan untuk mencatat adanya pembayaran tagihan piutang yang salah satu nilainya atau sebagian dari nilai piutang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran iklan di PT Television, di mana biaya iklan tersebut itu menjadi beban usaha bagi PT Dinoyo Malang. Atas transaksi tersebut, setelah dilakukan penjurnalan, maka langkah berikutnya adalah diposting ke buku besar. Buku besar yang dipergunakan yaitu buku besar kas, buku besar biaya promosi dan iklan, dan buku besar piutang usaha. Maka untuk posting ke buku besar yang pertama yaitu pada akun kas, kita memasukkannya dalam buku besar kas dengan nomor akun 1000. Cara melakukan postingnya sama, yaitu dicatat sesuai dengan tanggal transaksinya atau tanggal melakukan penjurnalannya, yaitu tanggal 22 Januari 2013 dengan keterangan tagihan piutang usaha, referensinya adalah jurnal umum, karena dalam penjurnalan tersebut itu nilai kasnya sebesar 30 juta rupiah diinput di kolom debit, maka pada buku besar juga diinput di kolom debit sebesar 30 juta rupiah. Hal tersebut mengakibatkan adanya penambahan saldo debit sebesar 30 juta rupiah untuk saldo kas di buku besar. Posting ke buku besar yang selanjutnya yaitu untuk akun biaya promosi dan iklan, yaitu dengan menempatkan pada buku besar biaya promosi dan iklan dengan nomor akun 5400. Cara melakukan postingnya sama, yaitu menyesuaikan dengan tanggal transaksinya atau tanggal penjurnalannya, yaitu tanggal 22 Januari 2013. Keterangan yang dibuat adalah tagihan piutang usaha dengan referensi jurnal umum atau JU, dan karena dalam penjurnalan tersebut itu biaya promosi iklan sebesar 2 juta masuk dalam kolom debit, maka pada buku besar ini juga diinput dalam kolom debit sebesar 2 juta rupiah. Sehingga akan berdampak pada penambahan saldo debitnya sebesar 2 juta rupiah untuk akun biaya promosi dan iklan tersebut. Yang berikutnya yaitu untuk akun piutang usaha, maka posting yang dilakukan yaitu menempatkannya pada buku besar piutang usaha dengan nomor akun 1100. Cara postingnya sama, yaitu diinput sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi atau tanggal penjurnalan, yaitu tanggal 22 Januari 2013 dengan keterangan tagihan piutang usaha, referensinya adalah JU atau jurnal umum. Karena piutang usaha ini diinput pada saat penjurnalan pada kolom kredit, maka dalam buku besar juga dimasukkan dalam kolom kredit sebesar 32 juta rupiah. Hal ini mengakibatkan adanya pengurangan saldo piutang usaha sebesar 32 juta rupiah. Mengapa dianggap sebagai pengurangan terhadap saldo piutang usaha? Karena sebagaimana kita ketahui, piutang usaha ini merupakan bagian dari akun aset. Akun aset ini kalau saldo normalnya berada pada kolom
debit. Sehingga transaksi yang ada dalam kredit merupakan transaksi pengurang terhadap nilai dari piutang usaha tersebut. Contoh berikutnya yaitu pada tanggal 23 Januari 2013 untuk transaksinya adalah membayar biaya bahan bakar senilai Rp5.700.000 secara tunai. Maka atas dasar transaksi tersebut, jurnal yang dibuat adalah biaya bahan bakar minyak sebesar Rp5.700.000 di kolom debit pada kas sebesar Rp5.700.000 di kolom kredit. Atas transaksi tersebut yang telah dilakukan penjurnalan, maka kita menyiapkan buku besar berupa buku besar biaya bahan bakar minyak dan buku besar kas. Posting yang pertama yang dilakukan adalah posting ke buku besar biaya bahan bakar minyak dengan nomor akun 5100. Bagaimana cara melakukan postingnya? Yaitu diinput sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, yaitu 23 Januari 2013 dengan keterangan pembelian bahan bakar minyak. Referensi yang dipergunakan adalah JU atau jurnal umum. Karena biaya bahan bakar minyak ini pada saat penjurnalan dimasukkan dalam kolom debit sebesar 5.700.000, maka pada buku besar juga diinput di kolom yang sama, yaitu di kolom debit sebesar Rp5.700.000. Hal ini tentunya berdampak terhadap nilai saldo dari biaya bahan bakar minyak yang bertambah sebesar Rp5.700.000 pada kolom debit. Posting yang selanjutnya yaitu ke buku besar kas dengan nomor akun 1000. Kas ini dalam penjurnalannya masuk dalam kolom kredit sebesar Rp5.700.000. Maka untuk melakukan posting, transaksinya diinput pada tanggal yang sama yaitu 23 Januari 2013 dengan keterangan pembelian bahan bakar minyak dengan referensi JU atau jurnal umum. Karena penjurnalannya tadi diinput di kolom kredit untuk akun kas, maka pada buku besar kas tersebut juga dimasukkan dalam kolom kredit sebesar Rp5.700.000. Imbasnya, hal ini berdampak pada saldo kas yang mengalami pengurangan sebesar Rp5.700.000. Kenapa kok dianggap sebagai pengurangan untuk saldo kas tersebut? Karena sebagaimana kita ketahui, kas ini merupakan bagian dari akun aset, di mana akun aset untuk saldo normalnya berada pada posisi debit. Ketika ada transaksi yang berdampak atau penempatannya di kolom kredit, tentunya menjadi pengurang terhadap nilai aset tersebut. Dalam hal ini, saldo kas berkurang sebesar Rp5.700.000. Contoh selanjutnya yang nomor 11 adalah transaksi pada tanggal 26 Januari 2013 di mana PT Dinoyo Malang membagikan dividen sebesar Rp23 juta kepada pemegang sahamnya. Atas transaksi tersebut, maka kita akan melakukan penjurnalan mengenai pembagian dividen. Ingat bahwa dalam pembagian dividen ada minimal 2 mekanisme penjurnalan, yaitu
pada saat dilakukannya pengumuman dan pada saat dilakukannya pembagian dividen. Sehingga dalam contoh kasus ini, pada transaksi tanggal 26 Januari 2013, mekanisme penjurnalannya adalah meliputi pada saat dilakukannya pengumuman adanya pembagian dividen dan pada saat dilakukannya pembagian dividen itu sendiri. Untuk jurnal pada saat dilakukannya pengumuman pembagian dividen, jurnalnya adalah laba rugi ditahan sebesar 23 juta rupiah pada utang dividen sebesar 23 juta rupiah. Sedangkan pada saat dilakukannya pembagian dividen, jurnalnya adalah utang dividen sebesar 23 juta rupiah pada kas sebesar 23 juta rupiah. Logikanya, pada saat dilakukannya pengumuman pembagian dividen, maka penjurnalannya adalah dianggap sebagai utang dividen terlebih dahulu. Dan pada saat dilakukan pembagian dividen, maka dianggap sebagai pembayaran terhadap utang dividen tersebut. Nah, itu mekanisme penjurnalan yang berhubungan dengan pembagian dividen pada saat pengumuman dan pada saat dilakukannya pembagian dividen dalam bentuk kas tunai. Setelah dilakukannya penjurnalan, maka bagaimana tahapan terkait dengan posting ke buku besar? Dalam jurnal tersebut ada 3 akun yang dipergunakan, yaitu akun laba rugi ditahan, utang dividen, dan kas. Sehingga dalam buku besar yang dipergunakan terkait dengan 3 akun tersebut. Yang pertama adalah akun laba rugi ditahan dengan nomor akun 3100. Mekanisme posting ke buku besarnya yaitu pencatatannya dilakukan pada tanggal yang sama dengan adanya transaksi penjurnalan tersebut. Keterangannya pembagian dividen. Yang selanjutnya, karena ini pembagian dividen dimaksudkan adalah pengumuman, maka keterangannya dibuatkan pembagian dividen pengumuman. Referensinya adalah jurnal umum atau JU. Dan selanjutnya, karena pada saat penjurnalan laba rugi ditahan tersebut ada pada kolom debit senilai 23 juta rupiah, maka dalam buku besar juga dimasukkan dalam kolom debit sebesar 23 juta rupiah. Sehingga terjadi yang namanya saldo debit sebesar 23 juta rupiah. Nah, saldo ini dalam mekanisme saldo normalnya sebenarnya laba rugi ditahan seharusnya ada pada posisi kredit. Sehingga ketika ada dalam posisi debit, fungsinya adalah mengurangi terhadap laba ditahan yang diperoleh oleh perusahaan pada saat itu, pada periode operasional perusahaan dalam pembukuan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu melakukan posting ke buku besar dengan nama akun utang dividen dengan nomor akunnya adalah 2500. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu kita menjurnal dengan tanggal yang sama, yaitu tanggal 26 Januari 2013, dan keterangannya adalah pembagian dividen. Nah, referensinya yaitu jurnal umum atau JU. Karena dalam jurnal pada tanggal 26 Januari tersebut itu ada menyebutkan utang dividen di satu jurnal atau di tanggal yang sama, maka terdapat 2 transaksi yang dimasukkan dalam buku besar tersebut.
yaitu utang dividen yang tercatat dalam kolom kredit dimasukkan dalam kolom kredit sebesar 23 juta rupiah, dan utang dividen yang ada dalam kolom debit dimasukkan juga dalam kolom debit tersebut sebesar 23 juta rupiah. Nah, karena ada nilai dalam kolom debit dan kolom kredit yang nilainya sama-sama 23 juta rupiah, maka mengakibatkan saldo utang dividen itu menjadi 0. Mekanismenya adalah debit dikurangi dengan kredit, nilainya 23 juta rupiah dikurangi dengan 23 juta rupiah, hasilnya adalah 0. Posting ke buku besar berikutnya yaitu ke buku besar dengan nama akun kas. Nomor akunnya 1000, maka dalam teknis postingnya sama, yaitu mencatat di tanggal yang sama pada saat penjurnalan, yaitu tanggal 26 Januari 2013. Keterangannya adalah pembagian dividen dengan referensinya jurnal umum, dan dalam jurnal tersebut kas posisinya ada pada kolom kredit dengan nilai 23 juta rupiah. Maka pada saat posting ke buku besar, posisinya tetap sama, yaitu dimasukkan dalam kolom kredit sebesar 23 juta rupiah. Hal ini menyebabkan saldo kasnya berkurang sebesar 23 juta rupiah. Kenapa dianggap berkurang untuk saldo kas tersebut? Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, kas ini merupakan bagian dari akun aset yang posisi saldo normalnya ada pada posisi debit. Maka ketika ada transaksi yang tercatat di posisi kredit, maka transaksi tersebut mengurangi terhadap saldo dari akun aset tersebut. Dalam hal ini, kas. Contoh berikutnya yang ke-12 yaitu transaksi tanggal 29 Januari 2013, yaitu membayar gaji karyawan senilai Rp17.800.000. Maka atas transaksi tersebut dilakukan penjurnalan, yaitu biaya gaji karyawan sebesar Rp17.800.000 di kolom debit, pada kas sebesar Rp17.800.000 di kolom kredit. Jurnal tersebut merupakan jurnal untuk mencatat beban usaha yang dalam hal ini adalah gaji karyawan. Nah, bagaimana mekanisme posting ke buku besar? Karena dalam jurnal ini terdapat dua akun yang dipergunakan, yaitu akun biaya gaji karyawan dan akun kas, maka buku besar yang dipergunakan adalah dua buku besar tersebut, yaitu buku besar biaya gaji karyawan dan buku besar kas. Untuk yang pertama kita posting ke buku besar dengan nama akun biaya gaji karyawan. Nomor akunnya adalah 5.300. Teknis untuk melakukan posting ke buku besar sama, yaitu kita mencatat dengan tanggal transaksi yang sama pada saat penjurnalan, yaitu tanggal 29 Januari 2013. Selanjutnya, keterangannya adalah bayar gaji karyawan dengan referensi JU atau jurnal umum. Karena dalam penjurnalan biaya gaji karyawan tersebut ditempatkan dalam kolom debit, maka pada saat dilakukan posting ke buku besar juga diletakkan dalam
kolom debit yaitu sebesar Rp17.800.000. Dampaknya yaitu saldo biaya gaji karyawan akan bertambah pada kolom debit sebesar Rp17.800.000. Selanjutnya yaitu yang diposting ke buku besar adalah akun kas. Sehingga kita menyiapkan buku besar dengan nama akun kas dan nomor akunnya adalah 1000. Cara postingnya sama, yaitu tanggal transaksinya disesuaikan dengan tanggal penjurnalan tanggal 29 Januari 2013. Keterangannya adalah bayar gaji karyawan, referensinya adalah jurnal umum, dan karena pada saat penjurnalan kas posisinya di kredit, maka pada saat posting ke buku besar juga dimasukkan dalam posisi kredit, yaitu sebesar Rp17.800.000. Dampaknya, maka saldo kas berkurang sebesar Rp17.800.000. Kenapa dianggap berkurang? Karena kas ini merupakan bagian dari akun aset, di mana saldo normal dari akun aset tersebut itu ada pada posisi debit. Dan ketika ada transaksi yang terjurnal dalam posisi kredit, maka dalam hal itu menjadi pengurang terhadap saldo akun aset tersebut, yang dalam hal ini saldo kasnya berkurang sebesar Rp17.800.000. Contoh transaksi yang terakhir yang ke-13 adalah transaksi pada tanggal 30 Januari 2013, yaitu membayar biaya listrik dan telepon sebesar Rp2.800.000. Jurnal yang dipergunakan untuk mencatat transaksi ini adalah biaya listrik dan telepon sebesar Rp2.800.000 di kolom debit, pada kas sebesar Rp2.800.000 di kolom kredit. Jurnal ini dipergunakan untuk mencatat aktivitas beban usaha yang dalam hal ini adalah biaya listrik dan telepon. Nah, bagaimana berkaitan dengan posting ke buku besarnya? Maka berdasarkan pada jurnal tersebut ada dua akun yang dipergunakan, yaitu akun biaya listrik dan telepon serta akun kas. Sehingga posting ke buku besar harus kita menyiapkan dua buku besar, yaitu buku besar biaya listrik dan telepon dan buku besar kas. Untuk posting ke buku besar biaya listrik dan telepon dengan nomor akun 5200, mekanisme kerjanya sama, yaitu dicatat pada tanggal penjurnalan, yaitu tanggal 30 Januari 2013. Keterangannya adalah bayar tagihan listrik dan telepon, referensinya JU atau jurnal umum. Nah, karena pada saat penjurnalan biaya listrik dan telepon tersebut itu tercatat di kolom debit, maka pada buku besar juga dicatat dalam posisi debit senilai Rp2.800.000. Sehingga saldo dari biaya listrik dan telepon bertambah pada posisi debit sebesar Rp2.800.000. Langkah selanjutnya yaitu melakukan posting ke buku besar kas dengan nomor akun 1000. Nah, untuk melakukan posting ke buku besar kas ini mekanismenya sama, yaitu dicatat pada tanggal sesuai dengan tanggal penjurnalan
yaitu tanggal 30 Januari 2013. Keterangannya adalah bayar tagihan listrik dan telepon, referensinya JU atau jurnal umum, dan karena kas ini posisi pada saat melakukan jurnal dalam posisi kredit, maka pada buku besar juga dimasukkan dalam kolom kredit sebesar Rp2.800.000, mengakibatkan saldo kas ini berkurang sebesar Rp2.800.000. Kenapa dianggap berkurang terkait dengan saldo kas tersebut? Karena kas ini merupakan bagian dari akun aset, di mana akun aset posisi saldo normalnya ada pada posisi debit. Sehingga ketika ada transaksi yang dijurnal dalam posisi kredit, maka mengurangi terhadap nilai aset tersebut. Dalam hal ini adalah saldo kas berkurang sebesar Rp2.800.000. Sehingga berdasarkan pada 13 transaksi yang kita bahas, maka dapat dibuat dan ditabulasi buku besar kas sebagai berikut, yaitu adanya transaksi tanggal 2 setoran modal pemilik yang posisinya debit sehingga saldonya senilai 250 juta di posisi debit. Nah, transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 7 Januari 2013 ada pembelian peralatan sebesar Rp72 juta di posisi kredit, sehingga saldo debitnya berkurang menjadi Rp178 juta. Dan tanggal 9 ada pembelian perlengkapan, di mana dalam posting ke buku besar juga tercatat di posisi kredit sebesar Rp12.400.000, sehingga saldo debitnya berkurang menjadi Rp165.600.000. Untuk transaksi tanggal 12 Januari 2013 ada pendapatan jasa yang masuk sebesar Rp62 juta dalam posisi debit, sehingga saldo kasnya bertambah menjadi Rp227.600.000. Tanggal 15 Januari 2013 ada pembelian BBM senilai Rp5.900.000 yang diletakkan dalam posisi kredit, sehingga berakibat terjadinya pengurangan saldo kasnya menjadi Rp221.700.000. Tanggal 17 Januari 2013 ada pendapatan jasa yang masuk sebesar Rp80 juta dalam kolom debit, sehingga mengakibatkan saldonya bertambah menjadi Rp301.700.000. Pada tanggal 19 Januari ada pembayaran utang usaha sebesar Rp20 juta yang dimasukkan dalam posisi kredit, sehingga saldonya berkurang menjadi Rp281.700.000. Dan pada tanggal 22 Januari ada tagihan piutang usaha sebesar Rp30 juta. Ini karena posisinya ada di debit, maka berdampak pada penambahan saldo dari kas tersebut menjadi Rp311.700.000. Tanggal 23 Januari ada pembelian BBM sebesar Rp5.700.000 yang diletakkan dalam posisi kredit, sehingga berdampak pada pengurangan saldo kasnya menjadi Rp306 juta. Tanggal 26 ada pembagian dividen sebesar Rp23 juta yang juga diletakkan dalam posisi kredit, sehingga saldo kasnya berkurang menjadi Rp283 juta.
Tanggal 29 ada pembayaran gaji karyawan sebesar Rp17.800.000 yang posisinya juga diletakkan dalam posisi kredit. Sehingga saldo kasnya berkurang menjadi Rp265.200.000. Rp265.200.000. Yang terakhir pada tanggal 30 Januari 2013 dilakukan pembayaran listrik dan telepon sebesar Rp2.800.000 yang dimasukkan dalam posisi kredit, sehingga berdampak pada saldo kasnya berkurang menjadi Rp262.400.000. Dapat kita lihat bahwa untuk buku besar kas, saldo yang akan tercatat dalam neraca saldo yaitu sebesar Rp262.400.000. Ini yang akan kita pindahkan entar ke neraca saldo. Buku besar berikutnya yaitu buku besar piutang usaha dengan nomor akun 1100. Transaksi yang ada dalam buku besar piutang usaha ini ada dua, yaitu pada tanggal 17 dan tanggal 22. Tanggal 17 ada pendapatan jasa sebesar Rp32 juta yang mengakibatkan terjadinya penambahan saldo piutang usaha menjadi Rp32 juta. Dan tanggal 22 itu dilakukan pembayaran untuk tagihan piutang usahanya, sehingga nilai Rp32 juta dimasukkan dalam kolom kredit. Akibatnya saldo kasnya menjadi 0. Dan nilai 0 tersebut untuk akun piutang usaha dimasukkan dalam neraca saldo senilai Rp0 untuk akun piutang usaha. Buku besar selanjutnya yaitu buku besar dengan nama akun perlengkapan dengan nomor akun 1200. Transaksi yang terjadi hanya pada tanggal 9 yaitu pembelian perlengkapan senilai Rp12.400.000 sehingga mengakibatkan saldo untuk akun perlengkapan ini senilai Rp12.400.000 di posisi debit. Maka nilai tersebut itulah yang entar akan dimasukkan dalam neraca saldo untuk nama akun perlengkapan dengan nomor akun 1200 dengan nilai Rp12.400.000. Buku besar selanjutnya yaitu buku besar dengan nama akun peralatan dengan nomor akun 1410. Transaksi yang ada hanya pada tanggal 7 Januari 2013 yaitu pembelian peralatan senilai Rp120 juta. Sehingga saldo dari akun peralatan ini sebesar Rp120 juta ada pada posisi debit. Dan nilai tersebut itulah yang entar akan dimasukkan pada neraca saldo, sehingga akun peralatan di neraca saldo nilainya Rp120 juta di posisi debit. Untuk buku besar akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 1411, ini tidak ada transaksi yang perlu diposting ke buku besar karena dari kasus yang kita paparkan itu tidak ada satupun yang dijurnal ke akumulasi penyusutan buku besar, sehingga saldonya menjadi 0. Maka ini yang akan kita masukkan ke dalam neraca saldo.
Nah, biasanya yang berkaitan dengan aktivitas atau transaksi akumulasi penyusutan peralatan ini ntar akan ada pembahasan pada ayat jurnal penyesuaian. Buku besar selanjutnya yaitu buku besar kendaraan dengan nomor akun 1420. Transaksinya hanya ada satu, yaitu pada tanggal 2 Januari 2013, di mana ada setoran modal dalam bentuk kendaraan senilai 780 juta rupiah. Hal ini mengakibatkan saldo kendaraan senilai 780 juta rupiah pada posisi debit. Nilai itulah yang ntar akan dimasukkan pada neraca saldo. Buku besar berikutnya yaitu akumulasi penyusutan kendaraan dengan nomor akun 1421. Ini tidak ada transaksi yang perlu diposting ke buku besar akumulasi penyusutan kendaraan karena tidak ada satupun transaksi tersebut yang berhubungan dengan akun akumulasi penyusutan kendaraan. Biasanya pembahasan mengenai akumulasi penyusutan kendaraan ini akan ada pada jurnal penyesuaian. Sehingga untuk neraca saldonya nilai yang diinput yaitu dengan nilai 0 untuk akun akumulasi penyusutan kendaraan. Buku besar selanjutnya yaitu buku besar bangunan dengan nomor akun 1430. Ada transaksi pada tanggal 5 Januari 2013 berupa setoran modal dalam bentuk bangunan sebesar 335 juta rupiah. Maka saldo debitnya untuk bangunan ini, untuk saldo bangunan adalah sebesar 335 juta rupiah dalam posisi debit. Sehingga yang dipindahkan dalam neraca saldo ntar adalah senilai 335 juta rupiah untuk akun bangunan. Buku besar selanjutnya yaitu buku besar akumulasi penyusutan bangunan dengan nomor akun 1431. Untuk buku besar ini tidak ada transaksi yang perlu diposting ke buku besar akumulasi penyusutan bangunan. Kenapa? Karena dalam contoh transaksi tidak ada satupun yang berkaitan dengan penjurnalan menggunakan akun akumulasi penyusutan bangunan. Biasanya akan dipergunakan atau dibahas pada saat membahas ayat jurnal penyesuaian. Untuk saldo nilainya 0, ini yang akan dipindahkan ke neraca saldo. Sehingga akun akumulasi penyusutan bangunan saldonya adalah 0. Buku besar selanjutnya yaitu buku besar tanah dengan nomor akun 1440. Ada satu transaksi yaitu pada tanggal 5 Januari 2013 berupa setoran modal pemilik dalam bentuk tanah senilai 576 juta rupiah. Ini berarti saldo akun tanah itu sebesar 576 juta rupiah di posisi debit. Dan ini yang akan dipindahkan ke neraca saldo untuk akun tanah sebesar 576 juta rupiah, posisinya dalam posisi kolom debit. Buku besar selanjutnya yaitu utang usaha dengan nomor akun 2000. Ada dua transaksi yang diposting ke buku besar utang usaha ini yaitu transaksi tanggal 7 dan transaksi tanggal 19. Di mana transaksi tanggal 7 dilakukan pembelian peralatan senilai 48 juta rupiah yang berbentuk utang usaha. Sehingga saldo utang usaha posisinya di kredit sebesar 48 juta rupiah. Dan pada tanggal 19 dilakukan pembayaran senilai 20 juta rupiah.
Nah, karena pembayaran utang usaha itu ada dalam posisi debit, mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap saldo utang usaha menjadi 28 juta rupiah. Ingat, posisi saldo normal dari utang usaha itu ada pada posisi kredit. Sehingga pada saat dipindahkan ke neraca saldo, maka akun utang usaha ini nilainya adalah 28 juta rupiah di posisi kredit. Buku besar selanjutnya yaitu utang dividen dengan nomor akun 2500. Ada dua transaksi di tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Januari 2013 terkait dengan pembagian dividen. Nah, pembagian dividen ini pada saat pengumuman dan pada saat pembagiannya. Karena posisi debit senilai 23 juta rupiah dan posisi kredit juga senilai 23 juta rupiah, maka saldo utang dividen menjadi 0. Ini yang ntar akan dipindahkan ke neraca saldo, sehingga pada posisi neraca saldo akun utang dividen nilainya 0. Buku besar selanjutnya yaitu buku besar modal dengan nomor akun 3000. Ada dua transaksi yang berhubungan dengan modal ini, yaitu transaksi tanggal 2 dan tanggal 5 karena terkait dengan adanya setoran modal. Pada tanggal 2 setoran modal sebesar 1M 30 juta rupiah dan pada tanggal 5 setoran modalnya sebesar 911 juta rupiah. Sehingga saldo dari akun modal ini sebesar 1M 941 juta rupiah di posisi kredit. Ingat bahwa saldo normal dari modal atau ekuitas itu ada pada posisi kredit. Nah, nilai ini yang antar kita pindahkan ke neraca saldo untuk nilai akun modal yaitu sebesar 1M 941 juta rupiah. Buku besar selanjutnya yaitu laba rugi ditahan dengan nomor akun 3100. Ada satu transaksi yaitu pada tanggal 26 Januari 2013 terkait dengan pembagian dividen. Nah, posting ke dalam buku besar ini diletakkan dalam posisi debit sebesar 23 juta rupiah. Sehingga saldonya itu berkurang senilai 23 juta rupiah. Kenapa saldonya diletakkan dalam posisi kredit sedangkan kolom sebelumnya itu ada dalam posisi debit? Nah, ini masalah teknis saja. Kalau dimasukkan dalam posisi debit itu tidak ada masalah. Maka penulisannya menjadi 23 juta rupiah tanpa dalam kurung. Kalau dimasukkan dalam kolom kredit, maka nilai 23 juta rupiah tersebut itu dalam bentuk kurung atau minus. Mengapa ini dilakukan? Karena sebagaimana kita ketahui, laba rugi ditahan ini saldo normalnya ada dalam posisi kredit. Nah, oleh karena itu, untuk memudahkan saldo normal kredit itu diletakkan senilai 23 juta rupiah dalam posisi minus. Ini akan kita pindahkan ntar ke neraca saldo sebesar 23 juta rupiah dalam posisi kredit tapi dengan nilai 23 juta rupiah itu dalam posisi minus. Buku besar selanjutnya yaitu akun pendapatan jasa dengan nomor akun 4000. Ada dua transaksi yaitu transaksi pada tanggal 12 Januari 2013 dan 17 Januari 2013 berkaitan dengan pendapatan jasa.
Untuk tanggal 12 itu ada pendapatan jasa sebesar 62 juta rupiah dan pada tanggal 17 Januari itu ada pendapatan jasa sebesar 112 juta rupiah. Sehingga saldo untuk pendapatan jasa ini menjadi 174 juta rupiah di posisi kredit. Ingat bahwa saldo normal dari pendapatan itu ada pada posisi kredit. Nah, karena berkaitan dengan hal tersebut, maka nilai 174 juta rupiah inilah yang entar akan dipindahkan ke neraca saldo. Buku besar selanjutnya yaitu buku besar biaya bahan bakar minyak dengan nomor akun 5100. Ada dua transaksi yaitu pada tanggal 15 dan tanggal 23 Januari 2013 untuk pembelian BBM, di mana tanggal 15 nilainya adalah Rp5.900.000 dan tanggal 23 Januari 2013 nilainya Rp5.700.000. Nah, saldonya menjadi Rp11.600.000 dalam posisi debit. Ingat bahwa akun biaya letaknya untuk saldo normalnya ada pada posisi debit. Sehingga nilai Rp11.600.000 inilah yang akan kita pindahkan ke neraca saldo untuk akun biaya bahan bakar minyak. Buku besar selanjutnya yaitu biaya listrik dan telepon dengan nomor akun 5200, di mana transaksinya terjadi pada tanggal 30 Januari 2013, yaitu untuk pembayaran listrik dan telepon sebesar Rp2.800.000, sehingga saldo debitnya menjadi Rp2.800.000. Saldo inilah yang ntar akan dipindahkan ke neraca saldo sebesar Rp2.800.000. Buku besar selanjutnya yaitu buku besar biaya gaji karyawan dengan nomor akun 5300. Ada satu transaksi yaitu pada tanggal 29 Januari 2013 dilakukan pembayaran gaji karyawan sebesar Rp17.800.000. Karena posisinya di debit, maka saldo biaya gaji karyawan ada dalam posisi debit sebesar Rp17.800.000. Nilai inilah yang akan kita pindahkan ke neraca saldo. Buku besar yang terakhir yaitu biaya promosi dan iklan dengan nomor akun 5400. Ada satu transaksi pada tanggal 22 Januari 2013 berkaitan dengan penggunaan tagihan piutang yang dipergunakan untuk biaya promosi dan iklan sebesar Rp2 juta. Saldonya menjadi saldo debit sebesar Rp2 juta karena saldo normal dari biaya itu ada dalam posisi debit. Nilai inilah yang akan dipindahkan ke neraca saldo sehingga akun biaya promosi dan iklan nilainya menjadi Rp2 juta. Setelah kita memetakan atau mentabulasi terkait dengan buku besar, maka nilai-nilai dalam buku besar tersebut itulah yang dimasukkan dalam neraca saldo, di mana kasnya senilai Rp262.400.000, piutangnya 0, perlengkapannya senilai Rp12.400.000, peralatan sebesar Rp120 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0, kendaraan senilai Rp780 juta, akumulasi penyusutan kendaraannya 0, bangunan sebesar Rp335 juta, akumulasi penyusutan bangunannya 0, nilai tanahnya Rp576 juta, semuanya dalam posisi debit. Nah, untuk posisi kredit itu ada utang usaha sebesar Rp28 juta, utang dividen 0,
modal sebesar 1M 941 juta rupiah, laba rugi ditahan sebesar minus 23 juta rupiah, pendapatan jasa sebesar 174 juta rupiah. Dan untuk biaya listrik, biaya bahan bakar minyak, biaya listrik dan telepon, biaya gaji karyawan, biaya promosi dan iklan itu pada saldo debit masing-masing nilainya 11.600.000 rupiah, 2.800.000 rupiah, 17.800.000 rupiah, dan 2 juta. Sehingga ketika kita menjumlahkan posisi debit dan posisi kreditnya nilainya adalah sama, yaitu 2M 120 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa neraca saldo adalah sudah benar berdasarkan pada posting ke buku besar. Nah, di kolom sebelahnya, di kolom sebelah neraca itu ada kolom posting ke buku besar. Sebenarnya ini hanya untuk memudahkan dalam tabulasi Excel saja ketika tidak dilakukan tabulasi dalam bentuk yang saya paparkan seperti tadi. Nah, itu bisa dilakukan tabulasi mana nilai yang masuk ke debit, mana nilai yang masuk dalam kredit, sehingga jadi jumlahnya sama untuk saldo akhirnya pada masing-masing akun tersebut. Nah, mana yang akan dipergunakan? Baiknya adalah tetap menggunakan buku besar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembahasan sebenarnya sampai pada neraca saldo, tapi ini ada bahasan tambahan untuk memudahkan dalam pemahaman berkaitan dengan apa selanjutnya yang akan dilakukan dengan adanya neraca saldo tersebut. Biasanya sebelum dilakukan yang namanya pembuatan laporan keuangan, setelah neraca saldo itu ada ayat jurnal penyesuaian, dan selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian yang entar akan terdistribusi pada kolom laba rugi dan kolom neraca. Tapi dalam contoh ini kita akan menggunakan kolom neraca saldo sebagai entry point untuk membuat laporan keuangan. Neraca saldo ini akan kita breakdown kepada dua kolom, yaitu kolom laba rugi dan kolom neraca. Untuk kolom laba rugi yang dimasukkan adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya. Sehingga posisi akun pendapatan jasa dan seluruh komponen biayanya dimasukkan dalam kolom laba rugi. Nah, ketika sudah diketahui apa saja yang dimasukkan dalam kolom laba rugi tersebut, maka dijumlahkanlah posisi debit dan posisi kreditnya. Posisi debitnya senilai Rp34.200.000 dan posisi kreditnya Rp174 juta. Nah, karena posisi debit dan posisi kredit itu tidak balance, maka harus dicari selisihnya itu berapa. Selisihnya adalah Rp139.800.000. Ini menunjukkan bahwa posisi pendapatan lebih besar daripada biayanya, sehingga nilai Rp139.800.000 itu dapat dinyatakan sebagai keuntungan atau laba. Nah, selisih tersebut, selisih Rp139.800.000 ini harus sama dengan selisih pada kolom neraca. Nah, kolom neraca itu diinput dari aset, utang,
dan ekuitas, yaitu kode akun 1, kode akun 2, dan kode akun 3. Sehingga ketika sudah diinput secara keseluruhan, kita melakukan penjumlahan, di mana posisi kolom debit di neraca tersebut itu nilainya adalah 2M85.800.000 rupiah, dan di posisi kredit di neraca nilainya adalah 1M946 juta rupiah. Nah, kolom debit dan kolom kredit tersebut itu tidak balance, maka nilai selisihnya itu kita cari. Nilai selisihnya yaitu 139.800.000 rupiah. Kalau nilai selisihnya itu sama antara kolom laba rugi dan kolom neraca, maka laporan keuangan dapat dibuat untuk dilanjutkan. Tapi kalau kolom dua selisih tersebut itu tidak sama, maka harus dicari terlebih dahulu. Artinya ada kesalahan yang berkaitan dengan perhitungan pada neraca saldo ini. Nah, dua kolom inilah yang akan kita pergunakan untuk menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. Pada kolom laba rugi, semua komponen yang ada di sana itu dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif, di mana pendapatannya adalah 174 juta, biaya usahanya berupa biaya bahan bakar minyak sebesar 11.600.000 rupiah, biaya listrik dan telepon sebesar 2.800.000 rupiah, biaya gaji karyawan sebesar 17.800.000 rupiah, biaya promosi dan iklan sebesar 2 juta rupiah, sehingga total beban usahanya yaitu sebesar 34.200.000 rupiah. Dari nilai tersebut, maka pendapatan dikurangi usaha menjadi 139.800.000 rupiah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami keuntungan atau laba karena nilai pendapatan lebih besar daripada biayanya. Nah, ingat, nilai-nilai tersebut itu diambil tadi dari kolom laba rugi. Setelah kita mengetahui laba rugi perusahaan, maka selanjutnya adalah kita membuat laporan perubahan laba ditahan, di mana laba ditahan ini untuk saldo awalnya adalah 0. Nah, perubahan itu terjadi karena ada laba ditahan sebesar 139.800.000 rupiah. Nilai 139.800.000 rupiah itu diperoleh dari perhitungan laba rugi pada slide sebelumnya. Namun, laba ditahan tersebut itu harus dikurangi oleh dividen, karena pada tanggal 26 Januari ada pembagian dividen yang penjurnalannya ke akun laba rugi ditahan sebesar 23 juta rupiah, sehingga nilainya dari laba ditahan yang diperoleh pada periode tersebut berkurang menjadi 116.800.000 rupiah. Nah, saldo laba ditahannya pada posisi tanggal 31 Januari 2013 nilainya menjadi 116.800.000 rupiah. Langkah berikutnya yaitu kita membuat neraca atau posisi keuangan. Nah, neraca ini kita ambilkan dalam kolom neraca pada neraca lajur yang kita buat sebelumnya itu. Kas kita input sebesar 262.400.000 rupiah,
piutangnya 0, perlengkapannya 12.400.000 rupiah, peralatannya 120 juta rupiah, akumulasi penyusutan peralatan 0, kendaraannya 780 juta rupiah, akumulasi penyusutan kendaraan 0, bangunan 335 juta rupiah, akumulasi penyusutan bangunannya 0, tanahnya 576 juta rupiah. Sedangkan dalam posisi kredit ada utang usaha sebesar 28 juta rupiah, utang dividennya 0, dan modalnya 1.941 juta rupiah. Itu semua diambil dari neraca saldo pada periode atau dalam perhitungan kolom yang sebelumnya. Yang berbeda itu hanya pada laba rugi ditahan diambil dari laporan perubahan laba rugi ditahan yang kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu sebesar 116.800.000 rupiah. Sehingga antara debit dan kredit nilainya sama, yaitu 2M 85.800.000 rupiah, dan ini menunjukkan bahwa laporan yang kita buat balance dan dimungkinkan kebenarannya. Langkah yang terakhir yaitu membuat laporan arus kas, di mana saldo kas ini harus sama dengan neraca yang kita buat, yaitu nilainya 262.400.000 rupiah. Karena kita ketahui bahwa saldo kas awalnya itu 0, maka kita harus memetakan antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, dalam aktivitas laporan arus kas ini, pemasukannya itu dari setoran modal pemilik sebesar 250 juta rupiah, pendapatan jasa sebesar 174 juta rupiah, dan adanya total pemasukan tersebut itu adalah 424 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran itu ada untuk pembelian perlengkapan sebesar 12.400.000 rupiah, pembelian peralatan itu 92 juta rupiah, karena ada dua mekanisme pembayaran di sini, yaitu pembayaran awalnya 72 juta rupiah dan pembayaran selanjutnya 20 juta rupiah. Biaya operasional yang berhubungan dengan tadi yang berkaitan dengan biaya usaha totalnya 34.200.000 rupiah. Ini terdiri dari komponen biaya bahan bakar minyak, biaya listrik, biaya gaji karyawan, dan biaya promosi iklan, yang breakdown-nya dapat dilihat pada laporan laba rugi, sehingga totalnya menjadi 34.200.000 rupiah. Terus ada pembayaran dividen sebesar 23 juta rupiah, sehingga totalnya untuk pengeluarannya adalah 161.600.000 rupiah. Nah, saldo kas akhirnya menjadi 262.400.000 rupiah. Saldo kas akhir inilah yang harus sama dengan apa yang ada dalam neraca atau posisi keuangan. Kalau nilainya sudah sama, maka laporan arus kasnya dapat dimungkinkan kebenarannya. Untuk membuat laporan arus kas ini dapat melihat buku besar kas, sehingga kita akan lebih mudah memetakan antara berapa dan apa saja yang menjadi unsur pemasukan dan berapa dan apa saja yang menjadi unsur dari pengeluaran tersebut. Itu tambahan materi yang berkaitan dengan neraca saldo yang imbasnya adalah dibuat menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, neraca atau posisi keuangan, dan laporan
arus kas. Mungkin itu terlebih dahulu materi yang dapat saya sampaikan mengenai buku besar, posting ke buku besar, dan neraca saldo. Serta ada materi tambahan bahwa neraca saldo tersebut itu dapat dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, neraca, dan laporan arus kas. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.